Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan Allah memberikan keberkahan untuk kita di hari ini. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran baru, bab baru tentang fikih ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mawaris. Nah, pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan waris atau mawaris ini. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas tentang urgensi. Mengapa sih kita wajib belajar ilmu faraid? Nah, pentingnya atau urgensi dalam mempelajari mawaris ini yang pertama adalah bahwa merupakan ancaman neraka. Artinya kalau kita tidak sampai bisa memahami tentang hak mawaris ini, nanti kita bisa terkena ancaman neraka. Karena kaitannya dengan harta warisan itu nanti bisa menjadi masalah yang besar. Nah, di sini di dalam surat An-Nisa ayat 14 dijelaskan, dan orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, di sini hukum mawaris, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka kekal di dalamnya. Baginya siksa dan yang menghinakan. Nah, maksud dari ini adalah ketika kita tidak memahami tentang hukum mawaris, bisa jadi kita akan terjerumus dalam api neraka. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu akan memperebutkan hak waris seseorang, dan jika tidak mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya, nah ini nanti akan terjadi saling mendolimi. Maka dari itu Islam sudah mengatur sedemikian rupa agar kita mengikuti aturan tersebut. Nah, yang kedua adalah perintah mempelajari ya. Perintah mempelajari ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya, ada Darul Qutni dan juga Al-Hakim, bahwa mempelajari ilmu faraid itu ya penting bagi kita ya, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan oleh orang ya, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku ya. Jadi ilmu faraid ini kadang seringkali dilupakan karena merasa tidak sesuai atau tidak adil. Nah, padahal Islam sudah menjelaskannya, sudah mengaturnya sedemikian rupa. Kemudian ada perintah mengajarkannya, banyak dilupakan, dicabut pertama kali, mencegah perpecahan ya, karena ketika sudah ada ketentuannya maka tidak bisa lagi ada orang yang komplain, karena ketetapannya seperti itu. Kemudian sebenarnya ilmu faraid ini adalah ilmu yang mudah jika kita mau mempelajarinya. Nah, masuk kepada pengertian. Menurut bahasa artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah artinya berpindahnya hak kepemilikan. Harta yang harus disalurkan itu legal dan syar'i dari orang yang meninggal. Artinya kalau belum meninggal belum bisa dikatakan sebagai warisan. Kemudian kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ahli warisnya itu yang masih hidup semua, jadi yang sudah meninggal tidak mendapatkan haknya. Nah, di sini ada perbedaan yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah waris, yang kedua hibah, dan yang ketiga wasiat. Nah, dari ketiga istilah ini itu ada perbedaan yang nampak, tapi kalau tidak bisa membedakan juga ini hampir sama sebenarnya. Namun bisa kita pahami yang pertama terkait dengan waktu, bahwa warisan itu dibagikan setelah seseorang yang memberikan warisannya itu sudah wafat. Nah, kalau hibah itu diberikan sebelum beliau wafat, hibah ya, atau hadiah. Kemudian wasiat. Nah, wasiat ini ditetapkan sebelum si fulan ini wafat, dan penyerahannya nanti setelah dia wafat. Nah, kemudian pelaksanaan di sini dilaksanakan oleh ahli waris. Kalau hibah pemilik harta, kalau wasiat juga pemilik hartanya. Nah, penerimanya siapa? Yang pertama yang waris itu ahli warisnya ya. Yang kedua itu ahli waris dan yang bukan ahli waris, artinya yang bukan yang tidak termasuk keluarga atau orang lain. Kemudian untuk wasiat itu bukan ahli waris. Nah, wasiat itu boleh di luar dari ahli waris. Kemudian hukumnya ini bagi warisan itu wajib. Kalau hibah itu sunnah, sedangkan wasiat itu juga sunnah. Dari hitungannya
Untuk si warisan itu sesuai ilmu faraid ya, nanti ada ketetapannya. Berapa persentasenya akan dibahas nanti. Kemudian untuk hibah itu terserah si pemberi hadiah atau hibahnya kepada orang tersebut. Dan untuk wasiat itu maksimal 1/3 dari harta yang dia miliki. Nah, kemudian lanjut kepada rukunnya. Ada muwaris, kemudian ada waris, dan yang ketiga maurus atau warisan. Nah, ini syarat atau rukun dari mawaris ada 3 ya, muwaris, waris, dan maurus. Lanjut kepada syarat pewarisan. Yang pertama adalah muwaris sudah wafat, jadi kalau masih hidup itu bukan warisannya namanya. Kemudian yang kedua, ahli warisnya masih hidup. Dan yang ketiga, tidak adanya mawani itu artinya penghalang ya. Nah, apa saja penghalangnya nanti akan kita bahas. Nah, ini masuk kepada yang mencegah pewarisan atau yang menghalangi karena sebab pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan. Nah, contoh dari pembunuhan ini misalnya ahli waris salah satunya ada yang menjadi pembunuh si pewaris ini ya. Nah, maka dia terhalang tidak mendapatkan warisan karena dia telah membunuh seseorang tersebut untuk mendapatkan hak warisannya. Kemudian karena perbedaan perbedaan agama ya, jadi anak yang dia sudah murtad, sudah pindah agama, maka tidak mendapatkan hak waris. Dan yang ketiga adalah perbudakan, anak-anaknya masih menjadi budak, maka dia tidak mendapatkan hak warisnya. Nah, ini urutan kerjanya. Oke, bisa dipahami ya. Ada pemilihan harta muwaris, ada harta bersama, dan milik pihak lain ini harus dipisahkan. Kemudian biaya pengurusan jenazah juga harus diselesaikan oleh pihak keluarga, dari rumah sakit, memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian menyelesaikan hutang si jenazah. Kemudian jika ada wasiat, maka pelaksanaan wasiatnya harus dilakukan maksimal 1/3 dari jumlah harta yang dia miliki. Kemudian baru dibagi warisannya atau sisa dari tadi kebutuhan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ahli waris. Oke, nanti kita lanjut sharing di grup agar pembahasannya lebih mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.